masuk dalam kehidupan kita, maka hikmat itu mengajari kita untuk tidak terjerumus. Hikmat itu mengajari kita untuk hidup sehat. Hikmat itu mengajari kita bagaimana membangun hubungan satu dengan yang lain, sehingga kita bisa saling menopang. Itulah yang dikerjakan hikmat. Jadi dia bukan ternyata hikmat bukan cuma menjaga, memelihara, tetapi juga dia mampu meninggikan kita. Dia mampu mempromosikan kita. Katakan sama-sama, jika kau punya hikmat, isi kepalamu bukan yang seberes, tapi yang apa katanya? Yang indah. Orang yang berhikmat kan dia tahu apa yang harus dia makan dan apa yang tidak boleh dia makan. Orang berhikmat tahu bagaimana menjaga kesehatannya, merawat dirinya. Orang berhikmat tahu untuk apa dia harus hidup. Nah, hari ini kita belajar bertumbuh dalam hikmat Allah. Kita ingin semuanya ditinggikan, kita ingin dipromosikan, tapi kita mencari dengan cara yang salah, mengejarnya dengan cara yang salah. Kita ingin dihormati, kita lakukan ini, lakukan itu. Kadang-kadang kita mencari menjadi orang-orang yang gila hormat. Kita ingin hidup tenang, jangan suntuk terus, tapi kita penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran duniawi. Alkitab mengajarkan cara untuk mendapatkan hidup yang indah. Penuhi pikiranmu dengan hikmat Allah. Dia juga sudah berseru kepada saudara pribadi lepas pribadi. Dia sudah berseru ke rumah saudara, ke toko saudara, ke tempat saudara bekerja. Dia sudah berseru. Sudah terlalu lama kita menolak hikmat itu. Dia sudah lama berseru-seru. Tapi lah hati-hati. Alkitab itu menggambarkan hikmat itu bukan sesuatu yang pasif. Alkitab itu menggambarkan hikmat itu sesuatu yang aktif. Sebetulnya dia mengejar kita. Terakhir Yohanes 10 ayat 30 dia berkata, aku dan Bapa satu. Sekarang saudara tahu, sumber hikmat daripada Tuhan Yesus itu adalah lewat keunitiannya dengan Bapa. Lewat dia menghidupi apa yang dikatakan Bapa di surga. Lewat dia selaras, lewat dia satu frekuensi, lewat dia satu irama, satu visi, satu pemikiran dengan Bapa. Itu yang membuat Yesus makin lama makin memiliki hikmat. Hikmat di dunia itu fokus kepada diri sendiri. Tapi hikmat dari surga itu fokus kepada Allah. Dua area yang akan berubah dalam hidup kita ketika kita punya hikmat. Yang pertama adalah tujuan dan prioritas hidup kita akan berbeda dengan tujuan dan prioritas hidup orang-orang dunia yang menggunakan hikmat dunia, yang tidak memiliki hikmat Allah. Yesus berkata tentang prioritas hidup. Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mengapa orang tidak bisa menghidupi ini? Jawabnya, kurang hikmat. Ada banyak orang hidup dalam penyesalan karena mereka salah dalam membuat prioritas. Ada banyak hidup dalam penyesalan karena mereka salah dalam membuat tujuan hidup mereka. Kedua, kalau kita pegang hikmat, cara kita menjalani kehidupan beda. Cara kita hidup beda. Cara kita berumah tangga beda. Cara kita berkeluarga beda. Kita boleh sama-sama punya toko handphone dengan orang di sebelah kita, tapi cara kita jualan beda. Cara kita berinteraksi jadi beda. Ini hasil penelitian. Hikmat selalu menghasilkan 99% cara-cara atau ide yang baru untuk melakukan satu hal yang sama, tapi hasilnya berbeda. Kalau hari ini hidup kita belum seperti yang kita harapkan, sering sekali bukan karena Tuhan belum memberkati kita,
Tapi cara kita mengolah, cara kita meresponi peluang-peluang yang Tuhan berikan mungkin kurang berhikmat. Cara kita menyambut apa yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan mungkin kurang berhikmat. Jadi ciri orang yang sudah mengembangkan hikmat dalam hidupnya kelihatan daripada cara hidupnya. Cara hidupnya yang selalu baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ketika engkau mengizinkan hikmat bekerja, dua hal yang dikerjakan. Yang pertama, prioritas dan tujuan hidup kita menjadi berbeda. Yang kedua, cara kita menjalani hidup pun menjadi berbeda. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.